Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director dari GPS United. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai financial planning dan estate planning. Saya mulai ya. Financial planning dan estate planning. Sebagian dari teman-teman di sini pastinya sudah sering ya mendengar istilah financial planning. Apa sih sebenarnya financial planning itu? Financial planning adalah perencanaan keuangan seseorang atau sebuah keluarga yang dimulai ketika seseorang mulai menerima penghasilan atau income. Income itu pastinya digunakan untuk membayar biaya hidup ya, untuk makan, minum, transport, untuk biaya telekomunikasi dan lain-lain. Tapi, tentu saja penghasilan itu tidak dihabiskan begitu saja. Ada bagian yang ingin ditabung, diinvestasikan, disisihkan untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan anak, dan untuk budget pengeluaran lain serta untuk membayar cicilan atau KPR. Nah, financial planning itu adalah suatu perencanaan keuangan ya yang seperti saya sebutkan tadi, dimulai ketika seseorang mulai mempunyai penghasilan sampai dengan dia meninggal. Nah, ada satu lagi namanya perencanaan atau estate planning ya. Apa sebenarnya estate planning itu? Estate planning itu adalah suatu perencanaan yang dilakukan oleh seseorang ya, ini dilakukan pastinya, ketika dia masih hidup ya. Misalnya ketika dia sudah mulai berumur 35, 40, ya dia mulai merencanakan ya, namanya hidup kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah kemudian ketika kita hidup dan sudah punya income, sudah punya banyak aset ya, tentu saja aset-aset ini ketika kita berpulang ya, ini akan tertransfer kepada pemilik yang baru atau kepada ahli waris. Nah, si orang tersebut dia perlu merencanakan kepada siapa saja ya yang akan menerima tongkat estafet berikutnya atas aset-asetnya dia. Kalau seseorang tidak membuat perencanaan yang akan dibuat dalam satu bentuk akta ya yang tertulis dan legal secara hukum, maka negara yang akan nanti membagi hartanya dia. Makanya penting banget sebenarnya estate planning ini ya. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat ya ketika seseorang dia mulai memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan atau punya income sampai dengan dia meninggal, perencanaan keuangannya itu kita sebut dengan financial planning ya. Ketika seseorang sudah mencapai usia tertentu, misal 35, 40 ya, dia sudah mulai memikirkan ya, apa yang terjadi dengan aset saya ini ketika saya nggak ada gitu ya. Nah ini kita sebut dengan estate planning. Oke, nah kita bahas dulu yang namanya financial planning. Sebenarnya financial planning itu ada 4 pilar utama ya. Yang pertama adalah cash flow dan loan atau debt management. Dalam hal ini bagaimana seseorang atau sebuah keluarga mengatur keuangannya sedemikian rupa ya, antara penghasilan, pengeluaran, ya, dan kemudian juga untuk bayar cicilan dan sebagainya, sehingga diharapkan ya dalam bulan tersebut itu masih ada surplus gitu ya, masih ada surplus yang akan nantinya dia investasikan atau dia tabung. Nah, jangan sampai ya, ketika dia mengatur untuk si cash flow manajemennya ini, ya ternyata, dia kegedean di hutang nih, misalnya kayak gitu. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan. Kalau misalnya, KPR cicilannya atau hutangnya dia ketinggian, ya, ini harus dicari jalan keluarnya sehingga penghasilannya atau income-nya juga naik lagi ya, sehingga tetap ada, surplus ya antara penghasilan dan juga pengeluaran. Nah, itu adalah pilar pertama. Nah, pilar yang kedua, ya, itu adalah investment management, ya. Bagaimana, seseorang ketika dia, mulai mempunyai penghasilan dan dia udah, keluarkan ya untuk biaya-biaya hidup, biaya, dana darurat dan sebagainya, ada bagian yang dia akan investasikan, ya. Kenapa kita perlu melakukan investasi? Karena
saat ini inflasi begitu tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan yang namanya investasi, yang tentu saja kita memilih investasi ini tingkat returnnya jauh lebih tinggi daripada inflasi ya, sehingga uang kita ini tidak habis begitu saja dan masih bisa kita nikmati di masa yang akan datang. Nah, investasi ini macam-macam ya, ada yang senang investasi di properti, ada yang di saham, reksadana, obligasi, kemudian ada yang maunya, taruh di deposito, dia beli emas dan sebagainya. Nah, semuanya ini kita sebut sebagai investment management. Nah, kemudian yang pilar ketiga adalah protection management. Jangan pernah lupa bahwa yang namanya hidup itu kita sih pengennya semua berjalan mulus ya dan tingkat kehidupan kita akan selalu naik ya seperti kita menaiki anak tangga naiknya itu mulus gitu. Nah, tapi dalam hidup kita nggak pernah tahu ya, ada selalu yang namanya resiko kehidupan. Resiko kehidupan itu ada tiga, yaitu ketika seseorang mengalami kehilangan kemampuan dia ya untuk berproduksi atau dia kehilangan produktivitas ya untuk sementara waktu karena sakit atau dalam jangka waktu lama karena penyakitnya kronis atau bahkan kehilangan produktivitas itu selamanya ya, permanen ketika dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan apa yang terjadi dengan keluarga tersebut. Jika si pencari nafkah utamanya dia sakit kah, atau dia sakit kronis, atau bahkan dia meninggal. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama ini lewat investasi, misalnya dia udah beli properti, dia udah punya saham dan lain sebagainya gitu ya, itu akan habis begitu saja untuk membayar biaya-biaya risiko ini. Nah, kemudian pilar yang keempat adalah education fund dan pensiun fund management. Ya, kita tahu sekarang bahwa yang namanya dana pendidikan anak itu bukan sesuatu yang murah ya. Untuk anak TK aja udah puluhan juta, bahkan ada TK yang ratusan juta ya. Nah, kebayang nggak kalau biaya kuliahnya berapa? Belum lagi untuk pensiun fund-nya ya. Kita tahu bahwa tingkat inflasi saat ini begitu tinggi. Nah, kalau saat ini misalnya biaya hidup sebuah keluarga itu adalah 20 juta atau 30 juta, bagaimana dengan ketika pensiun ya? Berapa nih biaya hidupnya? Sedangkan dia udah terbiasa dengan lifestyle-nya itu ya. Seperti itu, makanya kita benar-benar perlu menghitung nih, berapa sih sebenarnya kebutuhan kita ketika usia pensiun itu tiba. Dan jangan lupa ketika sudah usia pensiun itu bukan jangka waktu yang pendek ya. Misalnya dia pensiun umur 55, kemudian Tuhan kasih umur panjang sampai 85, berarti ada 30 tahun masa pensiunnya. Nah, dari mana income-nya, bagaimana lifestyle-nya. Nah, ini benar-benar perlu dihitung dengan baik. Nah, kemudian itu tadi adalah financial planning. Nah, sekarang kita coba diskusi mengenai estate planning. Apa sih sebenarnya tujuannya atau apa sih gunanya ya seseorang merencanakan apa yang akan terjadi dengan aset-aset dia ketika dia nggak ada atau estate planning ya. Yang pertama itu bahwa, dia ingin memastikan aset dan harta bendanya dia itu bisa distribusikan sesuai dengan keinginannya dia. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, misalnya dia ingin memberikan kepada, anak-anak, memberikan kepada istrinya sekian persen gitu ya, sesuai dengan keinginannya dia. Atau ada pihak-pihak lain yang dia ingin berikan gitu loh. Misalnya dia ingin berikan kepada yayasan, sosial atau keluarga jauh ya, tapi, si keluarga jauh ini adalah orang yang sangat berarti dalam kehidupannya dia. Nah, oleh karena itu penting banget dia membuat, estate planning dan bisa dibuat dalam satu dokumen tertulis dalam bentuk akta wasiat ya. Kalau dia tidak membuat, perencanaan kekayaan yang jelas ya, asetnya ini akan didistribusikan sesuai dengan hukum waris negara yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan daripada si pewaris tadi. Nah, manfaat kedua adalah untuk menghindari probate dan perselisihan keluarga ya. Kita tahu bersama begitu banyak ya di media sosial kita lihat bahwa banyak keluarga yang akhirnya pecah gitu ya, bahkan saling menggugat di pengadilan karena si pewaris tidak membuat suatu perencanaan yang baik ya mengenai asetnya dia. Kalau seandainya dia membuat satu perencanaan yang baik ya mengenai distribusi hartanya dia, ya kan? Nah, makanya nanti tidak akan ada
maksud saya tidak akan ada ya perselisihan keluarga karena semuanya udah tahu gitu loh, ini adalah sesuai dengan keinginan, eee, si pewaris itu sendiri gitu ya. Kemudian, dia juga, menyediakan untuk orang yang dia sayangi gitu ya, karena kita tahu nanti saya akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya bahwa, sangat berbeda ya kondisi suatu aset ketika seseorang masih hidup dan ketika dia sudah meninggal. Contoh, misal deposito. Ketika dia hidup, ketika seseorang masih hidup, dia dengan mudah, mengatur ya, untuk tabungan dia, deposito dia, kapan dia cairkan, dia udah mau ingin nambah, ingin narik dan sebagainya. Tetapi hal ini sangat berbeda ketika dia udah nggak ada lagi di dunia ini atau ketika dia sudah meninggal ya. Tidak semudah itu. Bank tidak akan menyetujui adanya, penarikan gitu ya dari deposito ketika bank belum menerima, surat penetapan waris pengadilan, seperti itu. Dan untuk mengurus surat penetapan waris pengadilan ini bukan sesuatu yang mudah dan butuh waktu ya. Kemudian juga tujuan yang lain adalah untuk, mengurangi pajak ya. Dalam beberapa kasus perencanaan kekayaan tepat dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan pada saat kematian gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan ya dengan ketentuan-ketentuan pajak terutama ketentuan pajak di Indonesia. Misalnya jika masih hidup ternyata si pewaris tidak pernah melaporkan, asetnya dia gitu ya. Nah ternyata mungkin ketika dia hidup ini tidak jadi masalah. Nah, ketika dia sudah meninggal ya, si, ahli waris ya tidak dapat memiliki si aset itu begitu saja gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak pernah muncul di dalam, laporan pajak si pewaris, sehingga negara bisa saja mengenakan pajak dan denda pajak final ya, bisa sampai dengan 100% dari nilai aset. Makanya ini sayang banget ya, kita perlu benar-benar memperhatikan soal pajak ini. Dan juga menjaga bisnis keluarga ya. Ketika seseorang, dia merencanakan dengan baik ya untuk, harta dia atau, bisnis dia gitu ya, dia tahu kepada siapa orang-orang dia akan pilih gitu ya untuk meneruskan kepemimpinan di perusahaannya dia. Tetapi kalau seandainya dia tidak tentukan dari awal, hal ini bisa terjadi perselisihan nantinya gitu ya, sehingga apa namanya, bukannya membawa kesejahteraan bagi keluarga, tetapi malah membawa pertikaian gitu ya. Nah inilah pentingnya si estate planning. Semoga kita semua sudah mulai mengerti ya, ternyata ya namanya aset kita itu atau income kita itu ya kita perlu atur mulai ketika kita, mempunyai kemampuan ya untuk menghasilkan income sampai ketika kita meninggal. Tapi ternyata nggak begitu saja gitu ya, kita kan ingin ketika kita udah nggak ada, apa yang kita tinggalkan ini bisa, memberi manfaat yang lebih ya, bahkan dilipat gandakan oleh orang-orang yang kita sayangi. Nah, tapi kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik dalam estate planning, ya hal ini justru membawa malapetaka bagi mereka gitu ya. Oke. Nah, jadi, tujuan daripada financial planning ini ialah, dia bisa membantu seseorang atau sebuah keluarga mencapai tujuan keuangan ya, seperti pengen beli rumah, dia ingin, biayain sekolah anaknya di sekolah-sekolah terbaik gitu ya, atau untuk perencanaan pensiun. Kemudian juga dengan financial planning ini ya, dengan penghasilan yang diterima, bagaimana caranya diatur sehingga di akhir bulan masih tetap surplus ya, tidak sampai minus gitu. Kemudian, mengidentifikasi resiko keuangan yang mungkin dihadapi gitu ya, seperti yang saya sebutkan tadi dalam hidup ini ada yang namanya resiko kehidupan ya. Nah, bagaimana caranya, kita nggak pernah bisa, apa namanya, menolak ya ketika resiko ini datang. Makanya dikatakan manajemen resiko, kita hanya bisa me-manage ya akibat dari resiko ini tidak sampai membuat seseorang akhirnya habis-habisan ya, jatuh bangkrut dan aset dia akhirnya sampai habis, seperti itu ya. Kemudian juga dia membantu memahami dan memanfaatkan berbagai produk dan instrumen keuangan gitu ya. Seperti misalnya, investasi, jadi kita bisa diversifikasi investasi kita ya. Misalnya berapa persen kita taruh di properti, berapa persen di saham, obligasi, ya beli emas dan sebagainya ya.
Sehingga ketika kita menjalani hidup paling tidak kita sudah punya clue ya, kita punya tujuan gitu loh ya, sehingga kita tidak, apa namanya ya, tidak gerasa-gerusuk gitu loh, yang ini tambal sulam lagi, bahkan sampai, bingung ya cari pinjaman sana sini. Kenapa? Karena kita tidak merencanakan, dengan baik mengenai financial planning ini, ya. Oke, kita masuk dulu yang pertama, ya pilar pertama itu untuk, financial planning itu adalah masalah cash flow deh ya, dan juga masalah manajemen terhadap debt atau loan, misalnya untuk cicilan KPR ya. Nah yang paling penting, dilakukan oleh seseorang atau sebuah keluarga itu adalah dia miliki dana darurat ya, berapa besarnya adalah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Ya dana ini benar-benar perlu ada dan liquid ya, mudah dicairkan. Contoh misalnya ya ketika, tiba-tiba, eee, mobil kita gitu rusak ya dan harus segera diperbaiki. Nah ini kan butuh dana atau, uang cash ya untuk, perbaikan itu atau perbaikan yang lain lah ya atau orang tua kita sakit tiba-tiba gitu ya, ya kita benar-benar harus menolong dia gitu kan. Nah ini kita perlu miliki namanya dana darurat ya. Nah yang sebelah kanan ini adalah contohnya ya, bagaimana menyusun, cash flow sebuah keluarga ya. Misalnya di situ ditulis, gaji suami dalam setahun berapa, gaji istri dalam setahun berapa, apakah ada usaha sampingan, misalnya usaha, laundry kah, atau dia punya Indomaret dan lain sebagainya. Apakah ada, bunga ya, misal punya deposito, apakah dia punya saham, ada keuntungan dari jual beli saham, atau ada dividen dan lain-lain ya. Nah ini kita, totalin dulu ya sebagai penerimaan. Nah kemudian baru kita buat list pengeluaran juga ya. Misalnya, untuk setahun kita udah budget gitu, bikin budget berapa sih untuk biaya makan, untuk pakaian, untuk gaji pembantu, ya untuk dana pendidikan anak, ya untuk kita bayar asuransi, dan lain sebagainya. Sehingga dari, totalnya itu kita sebut sebagai total pengeluaran ya. Nah kemudian dari total penerimaan kita kurangi dengan total pengeluaran gitu ya. Nah ini nanti masih ada surplus nih ya, surplusnya ini adalah, eee, apa namanya, kita lihat ya, mau kemanain nih, surplusnya ini, apakah mau untuk cicilan rumah kah, cicilan mobil kah, kita mau nabung untuk pensiun kah, dan lain sebagainya, ya. Nah, jika, teman-teman ya masih bingung bagaimana caranya membuat, cash flow ya, cash flow keuangan pribadi atau keuangan keluarga ya, nanti boleh kontak ke tim kami ya, kami bantu untuk membuat, cash flow-nya ini sehingga teman-teman bisa mengerti, "Oh ternyata pengeluaran saya, pendapatan saya habisnya untuk ini saja," gitu ya, dan kita bisa mengatur pos-pos mana di mana teman-teman bisa berhemat jika ingin meningkatkan, surplus ya, seperti itu. Nah kemudian, kita juga, sekarang diskusi mengenai investment management ya. Nah investment management ini kita benar-benar perlu tahu gitu ya, sebenarnya kita misalnya pengen investasi di mana nih, pengen, beli properti kah, pengen beli, mobil kah, pengen investasi dalam bentuk saham kah, beli emas dan sebagainya ya. Nah, yang perlu kita pikirkan ya, untuk apa sebenarnya kita melakukan investasi itu, atau misalnya untuk apa kita membeli aset itu. Apakah ini kita peruntukan untuk dana pensiun kah? Contoh misalnya banyak orang membeli rumah, dia pikir, ya udah nanti saya akan, mulai cicil rumah ini ya, ini berarti rumah kedua ya. Kalau rumah pertama kan yang dia tinggali, misalnya dia pengen untuk, rumah keduanya itu untuk pensiun dia nanti ya. Apakah nanti dia buat jadi kos-kosan kah, atau dia kontrakin kah, ya dia mulai nyicil untuk itu. Jadi memang peruntukannya perlu jelas ya. Apakah ini untuk dana pensiun kah, untuk dana kuliah anak kah, ya kan, atau untuk apa, atau untuk biaya hidup sehari-hari. Misalnya untuk, usaha sampingan dia ya, seperti itu. Kemudian perlu diketahui kapan aset itu akan digunakan, ya. Contoh misalnya, dia akan gunakan itu nanti, saat dia mulai pensiun, jadi berapa puluh tahun lagi, atau dia merencanakan nanti ketika anaknya mulai masuk kuliah, dia akan jual rumah itu, ya. Nah, ini dia perlu benar-benar hitung dengan baik, ya. Terus kemudian berapa persen tingkat pengembaliannya atau gain profit yang diinginkan klien. Ya, misalnya dia, investasi ya dalam, bentuk, seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia investasi dalam bentuk rumah.
Ya, kalau misalnya rumah ini harganya dia 1 M ya, misalnya 20 tahun lagi harga rumah itu jadi berapa gitu ya. Nah, selama 20 tahun itu apa yang dia akan lakukan? Apakah dia akan beli secara cash atau dia beli secara KPR? Ya, apakah rumah itu akan dikontrakin, disewain, dibuat kos-kosan? Ya, contoh seperti itu ya. Kemudian berapa besar tingkat resiko yang bisa ditolerir oleh klien? Apakah dia seseorang yang high risk high return, "Aduh, pusing deh kalau, investasinya dalam properti," gitu, "saya pengennya dalam saham aja," gitu ya. Satu harga perolehannya juga tidak besar gitu ya, karena saham kan kita bisa mulai dengan nilai yang kecil ya. Kalau rumah kan mahal harganya kalau kita harga perolehannya gitu. Nah, bisa nggak gitu? Ya bisa aja gitu ya. Jadi benar-benar kita perlu tahu nih tujuannya buat apa nih kita, investasi dan itu akan berapa lama serta, eee berapa tingkat pengembaliannya, persentase tingkat pengembaliannya, dan seberapa besar sih tingkat toleransi seseorang terhadap risikonya, ya. Karena kita tahu semua investasi pasti adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Tidak pernah ada satu investasi yang nilainya pasti gitu, tetap ada saja faktor yang namanya risiko gitu ya. Nah ini, yang kita perlu pertimbangkan, ini contoh aja misalnya, kita pengennya itu adalah memilih rumah ya untuk tabungan masa depan atau tabungan pensiun ya. Nah kita pernah memikirkan nggak bahwa nilai properti itu bisa turun gitu ya. Nah contoh misalnya, rumah ini kita beli dengan, harga 1 miliar ya, ternyata, 20 tahun kemudian harganya sih naik ya, misalnya menjadi 1,3 miliar gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dengan inflasi, ya kita bandingkan, sebenarnya rumah itu tetap aja nilainya, ya. Maksud saya tidak berkembang seperti yang kita pikirkan sebelumnya, gitu. Nah, ini berarti kan secara, nilai uang itu dia nilainya turun, gitu ya, seperti itu. Atau bisa jadi ketika kita mau jual ternyata itu tadi nilainya, naiknya dikit banget gitu ya, sehingga dibanding dengan, inflasi kita sebenarnya sedang rugi, gitu. Nah, kemudian kita juga perlu pertimbangkan yang namanya rumah itu pasti ada yang namanya biaya pemeliharaan ya. Contohnya kita beli rumah ya pasti kita mesti bayar ya untuk IPL-nya, kemudian kita juga bayar, pembantu untuk membersihkan, misalnya kalau lagi tidak ada orang, lagi tidak disewa gitu, tukang rumput dan sebagainya, itu kan ada biaya pemeliharaan. Kemudian ada risiko pasar. Ya, jika pasar properti sedang lesu, maka ini sulit untuk menjual rumah Anda sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan misalnya kita ingin jual rumah ini segera ya, karena uangnya kita pengen pakai untuk biaya kuliah anak kita. Nah, ini nggak bisa juga kalau kita harus segera, ya berarti kan kita harus banting harga gitu ya. Ketika banting harga sebenarnya kita rugi gitu. Kenapa? Karena harga rumahnya naik tidak begitu gede, sementara eee, uang ini kalau kita bandingkan dengan deposito, sebenarnya lebih gede di deposito misalnya aja, belum lagi kita keluarin duit untuk, biaya pemeliharaan ya. Kemudian risiko bunga, jika Anda mau beli rumah dengan KPR, maka Anda akan terkena risiko bunga. Benar banget ya, yang namanya, risiko bunga itu, kadang kita nggak pernah tahu ya, ada yang bisa sampai naik banget gitu loh ya, sedangkan kita udah tanggung nih, dikit lagi kita udah bayar ya. Mau nggak mau kan kita harus ngikuti atau kita minta kebijakan ke bank untuk dia perpanjang lagi nih masa cicilan. Tapi sebenarnya kalau makin diperpanjang, sebenarnya rumah itu makin mahal kan nilainya gitu loh. Padahal harga jualnya belum tentu, naiknya sebegitu besar gitu. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Kemudian keterbatasan likuiditas ya, kepemilikan rumah adalah aset yang relatif tidak liquid karena tidak mudah untuk jual seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita butuh banget uangnya ya belum tentu bisa gitu ya. Belum tentu ada pembeli karena kan namanya rumah itu juga cocok-cocokan gitu, tergantung dari lokasi, tergantung dari pembeli, dia cocok nggak dengan rumah itu dan lain sebagainya ya. Nah, dalam mempertimbangkan membeli rumah untuk tabungan pensiun, penting untuk mempertimbangkan semua resiko yang tadi itu yang saya sebut ya. Ya, bahwa nilai properti itu sendiri bisa turun, ada biaya pemeliharaan, ada biaya PBB yang harus dibayar terus, ada risiko pasar, ya bisa saja pasarnya lagi lesu, nggak selalu ya kalau rumah itu dia akan naik terus. Ada risiko bunga ya, bahwa bunga akan naik gitu ya ketika kita melakukan pembayaran melalui cicilan dan, keterbatasan likuiditas gitu ya. Nah, rata-rata orang Indonesia senangnya itu untuk investasi itu biasanya mereka senangnya itu dalam bentuk properti ya, rumah, tanah, apartemen gitu ya.
Tapi saat ini juga sudah mulai banyak yang melakukan investasi di bidang saham ya. Nah, kita pengen, lihat nih sebenarnya lebih untung mana sih ya kalau seseorang itu investasi di properti atau di saham. Kita lihat kelebihan berinvestasi properti, kekurangannya apa, dan juga di saham kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat ya kelebihan berinvestasi di properti, bahwa investasi properti ini yang paling banyak memang ya dilakukan oleh orang-orang terutama di Indonesia ya. Nah, ketika kita membeli, properti, kelebihannya ini memang investasinya ini kelihatan ya, artinya bisa diraba gitu, kepemilikannya bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi orang bisa jelas, "Oh, ini punya saya," seperti itu ya. Kemudian tindakan penipuan lebih sulit dilakukan di bisnis properti jika dibandingkan dengan saham ya, karena ketika kita, beli properti itu kepemilikannya itu tentu saja kan mesti ada surat-surat resmi ya kan, kemudian juga ada, notaris gitu ya, PPAT dalam hal ini gitu ya, sehingga kita benar-benar bisa, mengecek nih bagaimana sih sebenarnya status hukum si properti ini ya. Kemudian berutang untuk membeli properti cenderung lebih aman daripada membeli saham yang hanya mengandalkan keuntungan margin ya. Jadi banyak orang yang, akhirnya dia membeli propertinya ini dengan cara dia melakukan KPR ya. Nah, ini benar-benar harus dihitung sih sebenarnya ya mengenai, cicilan KPR ini termasuk bunganya gitu ya setelah sekian lama dibanding dengan misalnya harga jual rumah ini nantinya ya. Nah, tapi ini masih lebih oke lah ya gitu loh, karena memang ini untuk investasi jangka panjang ya. Nah, selain daripada kelebihan tentu saja ada kekurangan berinvestasi di properti ya. Yang pertama ini adalah, jika dibandingkan saham, properti membutuhkan pengawasan yang lebih banyak dan juga pemeliharaan ya. Misalnya Anda harus siap menerima telepon tengah malam, misalnya kalau misalnya ada orang yang sewa ya, pipanya bocor lah, ya pagar roboh dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya kita tinggal jauh dari lokasi properti itu ya tetap ya kita mesti bayar pembantu untuk sering bersihin, tukang kebun gitu ya. Dan juga bayar IPL-nya ya, tetap ya untuk biaya perawatan, kemudian juga ada pajak ya, harus bayar PBB-nya, untuk asuransi rumah, takutnya kan nanti misalnya rumahnya kebakaran dan sebagainya ya malah repot kita ya, seperti itu. Kenaikan harga properti terhadang oleh inflasi meski meski kelihatannya naik dari tahun ke tahun, tapi sebenarnya nilainya tidak terlalu tinggi, ya karena adanya inflasi. Makanya kita benar-benar harus berhitung ya kalau kita mau investasi, properti ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai contoh, kita beli rumah harga 300 juta, ya 60 juta pakai sendiri, 240 juta pinjam dari bank. Jika setahun kemudian inflasi terjadi 3%, ya kan, maka nilai rupiahnya berkurang meski rumah Anda menjadi 309 juta. Ya kan, nah ini benar-benar kita benar-benar harus hitung dengan baik ya, jangan sampai seolah-olah kita untung, tapi secara kalau kita pertimbangkan lagi dengan duit yang kita setor ya, dengan resiko tingkat bunga dan lain sebagainya, ini malah sebenarnya kita rugi gitu ya. Nah, bagaimana dengan saham gitu ya. Nah, kalau saham ini kelebihannya ini adalah, ini dia kalau kita beli saham ini meski saham ini kan harganya naik turun ya, tapi kan ketika, di akhir tahun ya biasanya kan perusahaan-perusahaan itu bagi dividen ya, bagi dividen ini oke lah ya gitu loh. Jadi walaupun kita tidak, apa namanya, kita tidak, bekerja atau merintis di perusahaan itu, tapi dengan kita punya saham, nanti kita kecipratan juga gitu ya. Kita bisa dapat gain ya, dapat untung melalui pembagian, dividen gitu ya. Nah, kebayang kalau kita bangun sendiri perusahaan tidak mudah juga ya, belum lagi, modal, belum juga, kita juga mesti punya skill, kemampuan ya, ini tidak gampang juga. Nah, sedangkan kalau saham, apalagi kalau yang kita beli itu adalah saham-saham yang berkualitas tinggi, yang selalu mencetak laba ya, contoh misalnya saham, bank gitu ya, sahamnya Telkom, sahamnya BCA, BNI, kan itu bagus semua ya. Nah, ini mencetak laba mereka, hampir selalu mencetak laba ya, berarti nanti, teman-teman bisa kebagian untungnya nih dalam bentuk dividen ya. Lebih mudah melakukan diversifikasi di saham ketimbang di properti ya. Misalnya, teman-teman bisa mudah berganti ya, misalnya, oh ini, sahamnya lagi bagus nih di BCA, teman-teman bisa borong nih, atau harganya, lagi turun ya, borong banyak gitu ya, sehingga ketika naik ya teman-teman dapat gain lagi di situ ya contohnya.
ya. Ini bisa gitu pindah-pindah dari, BCA, saham BCA menuju saham Telkom, saham Unilever dan sebagainya. Nah beda ya dengan properti, kalau kita udah beli properti situ nggak mudah gitu loh, mau ganti ke tempat lain ya ada tetap proses yang harus dijalani gitu ya. Ya, kemudian, properti ini butuh waktu ya seperti yang saya bilang tadi kalau kita misalnya mau jual ya. Kekurangannya apa nih berinvestasi di saham gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau namanya, saham itu ya itu fluktuatif ya, kadang dia naik, kadang dia turun gitu loh. Makanya benar-benar kita mesti tahu nih, kita sendiri, tipikal orangnya seperti apa gitu loh. Ya, kita orang yang stres nggak kalau misalnya, sahamnya itu menukik turun ke bawah gitu. Waduh jangan sampai ya, jangan sampai akhirnya jadi penyakit gitu ya, sakit jantung dan sebagainya. Gitu ya, karena bisa jadi, hari ini kita untung misalnya 100 juta, besok kita rugi, 150 juta, bisa nggak di saham? Bisa, kalau kayak gitu keadaannya. Makanya benar-benar, harus, disiplin gitu, tidak terbawa emosi, jangan mau, kejar untung cepet gitu ya, kejar saham-saham yang gimana, terus kemudian, ternyata, malah rugi gitu ya. Secara jangka pendek harga saham sangat berfluktuatif, itu tadi yang saya sebutkan ya. Sebenarnya saham itu untung nggak untung ya, tapi jangka panjang gitu. Tapi tergantung juga sama perusahaannya gitu ya. Nah, benar-benar teman-teman lihat nih perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan established atau perusahaan-perusahaan baru tapi, mereka mempunyai apa namanya, untuk di masa depan perusahaan-perusahaan ini, bisa ya untuk maju. Nah, itu bisa ya untuk dibeli sahamnya gitu ya. Nah itu, kekurangannya investasinya di saham itu tadi ya, ya adanya fluktuatif ya, lonjakan. Nah kalau kita nggak siap dengan ini gitu ya, ya malah jadi akhirnya jadi bisa rugi gitu ya. Nah bagaimana dengan, education fund gitu ya, misalnya kita berencana ya untuk anak-anak kita ini nanti mau, sekolah atau kuliah. Ini yang sebelah kanan ini contohnya ya, anak kita saat ini umur 5 tahun, ya, 13 tahun lagi dia akan kuliah ya. Nah kita bisa lihat nih di sini kalau misalnya, asumsinya biaya uang kuliahnya berapa saat ini ya, nantinya jadi berapa sehingga, dari anak ini umur 5 tahun kita setiap bulan itu sudah mulai, menabung jumlahnya itu 6 juta ya. Kalau misalnya kita mau kuliahkan dia 1 semester saat ini 20 juta, contohnya mana ya? 20 juta itu contohnya, misalnya di, BINUS kali ya, seperti itu. Nah 20 juta per semester, ya 20 juta per semester ya berarti mulai sekarang ya gede juga ya kita karena bukan hanya uang kuliahnya aja, tapi biaya hidupnya, ya uang masuknya dia juga. Nah ini kita benar-benar harus pertimbangkan gitu loh untuk, anak gitu ya. Nah kalau penghasilan kita terbatas ya mau nggak mau kita, perlu ya untuk mencari penghasilan dari tempat lain gitu ya. Menyusun rencana tabungan, ya biaya pendidikannya apa, program pendidikan yang mana, ya jangan juga kita terlalu memaksakan diri. Kalau sampai misalnya, sampai ratusan juta sedangkan income kita belum sampai segitu gitu, jangan juga gitu ya, nanti kita akhirnya jadi stres sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga ini untuk pensiun fund, kita mesti perlu menentukan target dana pensiun gitu ya. Kita mau pensiun di umur berapa, kemudian menyusun rencana tabungannya, ya berapa yang harus disisihkan. Nah, kemudian juga namanya pensiun itu kita perlu menyusun rencana untuk menghadapi risiko ya. Misalnya terjadi kenaikan inflasi, ya kan terjadinya krisis ekonomi, sedangkan saat itu mungkin saja kondisi fisik kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja gitu ya. Nah, ini contohnya kalau umur 40 tahun saat ini, pengen pensiun di usia 55, berarti 15 tahun lagi. Nah, ini cukup besar nih ya, dana yang harus disiapkan. Ini dengan catatan ini sama sekali tidak bekerja lagi. Tapi kan masih banyak juga orang Indonesia yang dia masih bekerja terus ya, walaupun mungkin pekerjaannya itu tidak seperti dulu waktu dia menjadi karyawan. Tapi paling tidak kita punya ancer-ancer seperti itu gitu ya, bahwa ya saya tidak bisa untuk menganggap remeh untuk pensiun ini. Saya perlu, menabung dengan rutin ya, atau investasi dengan rutin ke, misalnya jenis reksadana tertentu, seperti itu ya. Nah, kemudian kita beralih kepada, protection management ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya ketika, kita mulai bekerja, punya penghasilan,
Kita selalu pengen ya taraf kehidupan kita itu naik ya, seperti di gambar ini ya, gambarnya itu naik ya, lifestyle-nya, tingkat kehidupan. Nah, tetapi ketika lifestyle kita naik gitu, tadinya punya motor, berubah jadi punya satu mobil, punya 2 mobil, 3 mobil, 2 rumah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan otomatis life cost-nya bertambah gitu ya, karena misalnya dia harus punya apa, bayar cicilan rumah kedua, bayar bayar cicilan mobil ketiga dan seterusnya ya. Nah, ketika di usia tertentu, ya kita nggak pernah tahu ya, bisa saja risiko itu datang gitu ya. Nah, risiko ini berupa apa? Yaitu tadi seperti saya sebutkan, kehilangan kemampuan menghasilkan income ya, karena penyakit, cacat, atau meninggal gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang, kenalah risiko ini? Dia nggak mampu lagi ya untuk menahan nih, mengangkat si life cost-nya itu ataupun dia, untuk melakukan investasi. Sehingga life cost-nya ini dia akan menggelinding ke bawah, turun ke bawah sampai ke titik nol bahkan minus. Makanya kita lihat ya banyak orang ya ketika dia kena satu, penyakit tertentu ya, misalnya dia kena stroke lah, dia kena kanker gitu ya, itu bisa dia habis-habisan gitu loh, ya kan, sampai dengan jual harta, sampai titik nol, bahkan sampai dengan minus. Nah, gimana nih caranya sehingga, seseorang itu lifestyle-nya itu ya tidak sampai habis-habisan gitu ya. Dia ketahan di satu titik. Nah, makanya kita penting banget punya namanya segitiga finansial. Ya, segitiga finansial ini isinya sebenarnya adalah proteksi atau polis asuransi ya. Sebenarnya segitiga proteksi atau polis asuransi itu ya kita bagi 3 bagian. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami yang namanya risiko kehidupan, dia bisa kehilangan produktivitas itu hanya sementara. Misalnya dia kena penyakit atau kena kecelakaan ya. Contoh misalnya dia kena DBD, dia sakit tipes, atau dia lagi main olahraga basket ya, dia jatuh gitu, terduduk sehingga tulang panggulnya retak gitu ya. Harus segera nih dibawa ke rumah sakit, dirawat gitu ya, sampai dengan sembuh atau sampai dengan misalnya dia harus operasi gitu, tulang panggul dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika, hal ini terjadi ya, yang terpengaruh apa? Yang terpengaruh adalah cash flow ya, yang tadinya nggak ada budget untuk, apa namanya, risiko seperti risiko sakit ini ya akhirnya harus, keluar dana lagi. Ya kalau ada dana darurat, kalau nggak ada gimana gitu ya. Kemudian yang level kedua adalah kehilangan produktivitas jangka waktunya lama nih ya. Kalau tadi misalnya DBD tipes ya paling lama itu adalah 3 hari sampai 7 hari. Nah kalau dia waktunya lama gitu ya, misalnya dia kena sakit kritisnya kanker ya, sakit jantung, stroke. Nah ini butuh waktunya memang lama gitu ya. Dengan catatan ya dia bisa kembali pulih gitu. Nah, apa yang terjadi dengan aset yang dimiliki? Ya, asetnya ini bisa hilang. Kenapa? Karena ketika seseorang kehilangan produktivitas jangka waktu yang lama, biasanya perusahaan nggak mau gitu yang mempekerjakan dia. Artinya dia kan jadi jobless, nggak punya pekerjaan. Ataupun ketika dia berusaha atau berbisnis, ya dia lagi nggak mampu nih untuk melakukan bisnisnya dia, ya sehingga ketika bisnis nggak jalan, ketika pekerjaan juga udah nggak ada, jobless, apa yang terjadi? Ya artinya orang tersebut, ya dia akan menggunakan aset dia yang ada ya, dia akan menguras tabungannya dia, jual mobilnya dia dan segala macam untuk menyambung hidup. Nah, ini sebenarnya yang tidak kita inginkan. Nah, yang tertinggi adalah kehilangan produktivitas selamanya atau dia meninggal dunia ya. Ketika orang tersebut meninggal dunia ya dia udah nggak ada lagi. Apa sih sebenarnya yang hilang? Yang hilang adalah income-nya dia. Gitu ya, yang tadinya dia bawa pulang setiap bulan income untuk keluarga 20 juta, 30 juta. Nah, ketika dia udah meninggal nggak ada lagi gitu loh income tersebut datang untuk keluarga tersebut ya. Nah, jadi bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya adalah ada 3 jenis asuransi sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga. Yang paling basic basic itu adalah asuransi kesehatan ya. Kenapa? Karena ketika dia sakit atau kena kecelakaan ya, dan perlu dirawat di rumah sakit langsung ke sana ya, tunjukkan kartu S-Charge-nya aja, kartu rumah sakit S-Charge-nya langsung ditangani ya. Mau puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, orang tersebut tidak perlu mengeluarkan dana dari kocek dia sendiri. Artinya menjaga cash flow-nya dia ya. Nah, itu kalau dia sakit seperti itu ya, dalam jangka waktu tertentu. Kalau sakitnya dia cukup lama, bahkan sampai dengan meninggal, seperti yang saya sebutkan tadi, nah ini yang menjadi kendala karena dia nggak mampu lagi ya untuk bekerja normal atau berbisnis normal, sehingga
dia akan menggunakan aset yang ada. Nah, gimana caranya nih untuk menjaga aset? Nah, makanya miliki yang namanya asuransi sakit kritis atau bahkan dengan asuransi jiwa gitu. Nah, ketika terjadi resiko ini, ya akan cair santunan dalam bentuk cash ya. Nah, santunan cash dalam jumlah yang besar ya. Misalnya 1 miliar ya, 5 miliar, 10 miliar gitu. Nah, berarti kan asetnya dia aman, tidak harus dijual gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah kalau seandainya dia sudah berpulang gitu ya, ketika dia sudah berpulang ya, keluarganya kehilangan income kan. Makanya penting punya polis asuransi jiwa, ya misalnya cairlah 10 miliar ya, 10 miliar ini didepositokan aja ya. Setiap bulan nanti keluarganya akan tetap terima tuh, misalnya berapa gitu ya. Misalnya, bunga deposito, 5% ya anggaplah sekitar 10 juta ya, 10 juta atau 15 juta gitu bisa diterima oleh keluarga tersebut hanya dari bunga deposito aja ya. Nah, terakhir adalah asuransi jiwa sebagai aset warisan ya. Kalau misalnya dia udah punya asuransi kesehatan S-Charge gitu ya, kartu atau asuransi sakit kritis dan juga asuransi jiwa ya sebagai proteksi income ya. Yang tertinggi itu adalah, keluarga tersebut tentu saja ingin kehidupannya jauh lebih baik ya. Nah, ada satu solusi ya melalui polis asuransi jiwa yaitu, pewarisan gitu ya. Jadi ketika dia, berpulang gitu ya, nah ini akan digunakan di estate planning ya, cair, santunan yang besar. Untuk apa, santunan ini cair? Ya untuk membayar biaya-biaya ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan itu semua ada biayanya. Nah biaya-biayanya itu mau dapat dari mana gitu ya, dapat dari si polis pewarisan ini, ya bahkan bisa untuk menambah aset ya. Nah, kita perlu nih untuk asuransi asuransi kita punya, kita perlu cek ya, saat ini kita punya asuransi apa aja ya. Misalnya udah punya BPJS, kira-kira kita udah cukup puas belum ya, dengan pakai BPJS? Apalagi kalau misalnya sakitnya itu sakit yang berat, sudah pernah dengar belum testimoni, mereka-mereka yang sakitnya berat dengan memakai kartu BPJS gitu. Ada nggak biaya-biaya lain yang ditanggung gitu ya contohnya. Ya, kalau misalnya adanya asuransi kantor, ya, dia pernah tahu nggak asuransi kantor itu limitnya berapa? Apakah semuanya diganti dari asuransi kantor? Kalau ingin berobat ke luar negeri gimana? Ya, atau ketika sudah pensiun masih terima nggak fasilitas dari asuransi kesehatan kantor? Nah, ini perlu dipertimbangkan ya ketika kita ingin mempertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan, ya. Kenapa ini penting banget ya? Karena kita tahu bersama ya, ketika kita punya uang ya, uang kita ini kan kita simpan biasanya di dompet atau di bank gitu ya. Nah, kita pengennya kehidupan berjalan normal. Tapi yang kita tidak pernah tahu ada namanya resiko. Ketika resiko sakit itu datang ya, harus segera bayar nih ya tagihannya misalnya puluhan juta sampai ratusan juta. Kalau enggak ya enggak akan diapa-apain sehingga kasihan ya orang yang sakitnya tambah parah. Kalau kita nggak punya asuransi ya akhirnya uang yang ada di bank yang kita tabung selama ini ya itulah yang di-store ke si rumah sakit. Nah, karena kita tidak menginginkan hal ini makanya kita punyalah namanya asuransi kesehatan S-Chart sehingga berapapun biayanya nanti asuransi yang akan bayar ke rumah sakit sehingga uang kita yang ada di bank menjadi lebih aman. Ya, nah ini contoh-contohnya bahwa sakit sekarang ini nggak murah ya. Nasabah 100 hari karena masalah di jantung itu sampai 1,8 miliar ya, nasabah lain dia, sakit kanker gitu ya, kanker leukemia dirawat di rumah sakit MRC Siloam itu habis 2,3 miliar ya. Nah sekarang kita masuk ke level kedua yang tadi itu adalah asuransi sakit kritis ya. Ternyata ketika seseorang sakit dan sakitnya ini, cukup berat gitu ya. Nah, dia untuk pengobatannya bisa pakai asuransi kesehatannya dia, misalnya untuk biaya rawat inap rumah sakit, untuk operasi, terapi, dan sebagainya. Tapi ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Misalnya apa? Penghasilannya ya, untuk biaya hidup sehari-hari ya. Karena kan kartu asuransi tidak mungkin dong kasih dia gaji ya. Nah, dari mana nih gajinya? Sedangkan dia sedang dalam kondisi tidak mampu untuk bekerja normal dulu gitu atau berbisnis normal ya. Income yang hilang gitu ya, yang tadi saya sebutkan bukan hanya income yang hilang, tapi mungkin juga income pasangannya karena pasangannya mungkin akan, resign dulu ya untuk merawat dia contohnya. Nah bukan hanya itu aja ya ternyata ada biaya pengobatan-pengobatan
lain di rumahnya ya, misalnya harus biayain suster ya, gaji suster untuk bayar Pampers, O2 ya, belum lagi nutrisi-nutrisi dan suplemen-suplemen ya, seperti itu. Nah, ini kita perlu cek ya asuransi sakit kritisnya kita ya, apakah kita punya belum gitu. Terus kemudian kita perlu pertimbangkan nih, kalau misalnya terjadi sakit kronis, kita gajinya jalan terus gak? Income kita mau dari mana? Apakah perusahaan mau bayar terus gak gaji kita ya? Bagaimana biaya hidup keluarga, biaya sekolah anak jika terdiagnosa sakit kronis ya? Apakah kita akan cairkan deposito? Apakah kita akan jual aset kita? Apakah kita akan pinjam ke bank atau ke keluarga? Nah, kira-kira kita punya bayangan nggak berapa lama sakit ini akan sembuh? Apakah dalam waktu 6 bulan, setahun, ya 2 tahun ya? Kita nggak pernah tahu ya. Kemudian bagaimana dengan income pasangan? Karena dia juga ada resign untuk mengurus kita. Bagaimana dengan biaya tambahan pengobatan di rumah ya untuk bayar gaji suster ini nggak murah loh. Bisa sekitar 7 sampai 8 juta per bulan gitu. Bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan pengobatannya itu di rumah sakit di Singapura atau di Kuala Lumpur kan harus tambahan lagi ya biaya pesawat, biaya hotel di sana, biaya makan di sana gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau saat itu kita punya yang namanya cicilan KPR ya, apakah, cicilan rumah, cicilan mobil. Masalahnya rumah itu baru bisa dianggap lunas ketika seseorang meninggal, ya. Ketika dia belum meninggal, ya tetap aja dapat tagihan. Nah, gimana nih cara melunasinya? Kita bahkan bisa kehilangan rumah tersebut kalau kita nggak mampu bayar ya, kayak gitu. Nah, ini, ceritanya gitu ya bahwa, kalau seseorang kena sakit kritis ya akan cair santunan yang cukup gede ya, bisa 1 miliar bahkan ada sampai dengan 9,8 miliar ya. Karena, sakit kritisnya itu misalnya kena, terdiagnosa kanker kah, stroke, atau jantung, ada 61 jenis sakit kritis kalau yang di-cover oleh Prudential ya. Nah, kemudian berhubungan dengan asuransi jiwa ya, ketika seseorang sudah berpulang ke surga ya, itu ibaratnya dia ATM-nya udah langsung rusak nih ya. Ketika dia masih hidup ya, setiap bulan, pasangannya, anak-anaknya bisa tarik duit ya dari si ATM ini. Nah, ketika dia udah nggak ada, udah nggak bisa lagi. Sedangkan uang ini akan dipakai ya untuk membayar biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya transport, biaya hidup orang tua dan sebagainya. Nah, kalau dia udah nggak ada gimana nih dari, eee si ATM-nya ini udah mampet gitu ya, makanya penting banget polis asuransi jiwa, ya akan cair dana santunan ya, walaupun dia udah dari surga ya, tapi dia masih bisa, terus ya, masih bisa terus untuk, memberikan uang lah gitu ya kepada, anak dan istrinya gitu dengan bunganya misalnya cair santunan 10 miliar kan lumayan banget nih ya dari bunganya aja. Nah, kita, perlu cek nih sudah punya asuransi jiwa belum ya, kalau udah punya berapa besar nih, karena kita perlu pertimbangkan nih, biaya hidup keluarga bagaimana, karena ini udah selamanya nggak ada ya, gitu, paling tidak sampai anak-anak mandiri gitu, ya. Kemudian sampai dia lulus sekolah, bagaimana kalau dia punya hutang bisnis, ya kan. Kemudian kalau misalnya istrinya udah makin tua, siapa yang mengobati? Bagaimana kalau misalnya dia masih punya orang tua ya, siapa yang memelihara orang tua dia, misalnya dia nggak ada gitu. Ya, bagaimana menjaga martabat dan harga diri keluarga, tidak minta-minta dan dianggap remeh oleh orang lain ya. Nah, ini ada seorang, ayah yang, bijaksana gitu ya, dia sampai si ayah bijaksana ini, dia sakit Covid gitu ya, tapi dia sayang banget sama keluarga. Dia punya polis asuransi jiwa itu sebesar 30 miliar ya. Ini cair ketika Covid kemarin gitu ya. Si anak-anak dan istrinya sangat terbantu pastinya ya. Tidak ada orang yang ingin meninggal di usia muda. Tapi itulah hidup ya, kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Nah, jadi kita bisa ada konklusi untuk financial planning ini, kita perlu benar-benar mengatur ya cash flow dan debt management gitu ya. Berapa sih pemasukan sebuah keluarga, pengeluarannya setiap bulan tuh buat apa aja gitu, masih surplus nggak, seperti itu ya. Kemudian ada dana darurat nggak, ya apakah kita bisa membayar KPR atau hutang tepat waktu, atau kita hanya membayar misalnya juga punya, kartu kredit ya, hanya membayar, saldo minimumnya aja. Waduh ini nanti, hutangnya makin lama makin gede ya. Kemudian bagaimana dengan investment manajemennya, ya kita udah tentukan nggak tujuan investasi dan tingkat toleransi masing-masing terhadap satu jenis investasi. Ya ternyata misalnya kita nggak kuat nih kalau, apa namanya,
investasi kita tiba-tiba hilang dalam semalam. Nah, ini kita jangan ambil misalnya yang high risk, contoh misalnya saham ya. Kemudian kita perlu diversifikasi investasi kita ya, karena semua investasi itu pasti ada resikonya ya. Properti ada resikonya nggak ada, saham ada resikonya ada, deposito ada nggak ada, semua ada resikonya. Makanya kita perlu diversifikasi ya. Kemudian kita perlu punya yang namanya protection management berupa polis asuransi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 jenis gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi aset yang kita miliki jangan sampai habis gitu ya. Dan juga tidak mengganggu cash flow keluarga gitu. Jangan sampai kita punya hutang yang banyak karena misalnya untuk membayar biaya pengobatan ya. Education fund dan pension fund ini benar-benar penting ya, apalagi saat ini biaya pendidikan dan juga biaya hidup untuk saat pensiun itu makin lama makin mahal. Jadi kita benar-benar perlu hitung jangan sampai akhirnya di usia tua kita itu kita menjadi berkekurangan gitu ya, tidak sesuai dengan lifestyle yang kita inginkan ya. Oke, sekarang kita ngomongin mengenai masalah estate planning ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal ya, bahwa kondisi seseorang ketika dia hidup ataupun dia meninggal ini sangat-sangat berpengaruh terhadap harta, hutang, pajak, dan biaya hidup yang dia miliki ya. Ketika harta itu dia masih hidup ya, dia milik dia bersangkutan gitu ya. Ketika dia udah nggak ada lagi di dunia ini, dia meninggal, ya nggak mungkin dia bawa masuk ke dalam kuburan ya. Nah, ini harus tertransfer ya. Si harta itu akan mencari tuannya dia yang baru yaitu ahli waris gitu ya. Nah, siapa ahli warisnya ini? Nah, ini benar-benar dia yang tentukan gitu berdasarkan penetapan waris atau ada ahli waris baru yang akan diangkat bisa nggak bisa gitu ya kalau dia inginkan ya. Kemudian bagaimana dengan hutang gitu ya, ke hutang itu menjadi kewajibannya dia ketika dia masih hidup, ketika dia udah nggak ada itu menjadi kewajibannya ahli waris untuk dilunasi ya. Jadi nggak mungkin bisa mau mangkir dari hutang ya, kalau dia nggak ada ya kan diteruskan oleh keturunannya gitu atau ahli waris dia. Pajak sama ya, ketika dia hidup itu kewajibannya dia, ketika dia nggak ada ya kewajibannya ahli waris ya untuk membayar terutama hutang-hutang pajak ya. Kalau biaya hidup gimana? Ya, selama dia hidup dia yang membayar ya. Ketika dia udah nggak ada ya inilah yang akan dilanjutkan membayar biaya-biaya ini oleh si ahli waris ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya likuiditas harta seseorang dan berapa persen pajak harta ya? Nah, kalau kita lihat ya, ketika seseorang masih hidup yang namanya properti itu tidak liquid ya. Liquid itu masuknya dia mudah gitu loh untuk dijual, ya nggak mudah juga dia jual kalau dia masih hidup. Nah, apalagi ketika dia meninggal ya, ketika dia meninggal ya lebih lebih sulit lagi karena harus urus dulu surat penetapan waris ya, kemudian juga belum tentu semua ahli waris setuju rumah itu dijual, bisa terjadi sengketa dan sebagainya ya kalau kita meninggalkan dalam bentuk properti ya. Kalau misalnya dalam bentuk rekening di bank, apakah tabungan di bank, deposito bagaimana? Ketika dia masih hidup ya sah-sah aja gitu ya, si deposito atau tabungan itu mau ditarik, mau ditambah dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika dia meninggal aset ini langsung menjadi tidak liquid ya. Bank akan membekukan rekening tersebut ya sampai ada surat penetapan waris yang sah. Masalahnya lagi adalah ketika membuat surat penetapan waris ini iya kalau keluarganya rukun-rukun ya, kalau enggak nah ada ahli waris lain gitu yang tiba-tiba ngaku gitu. Nah, ini repot ya. Sehingga bisa terkendala gitu ya. Kemudian lagi kalau emas gimana ya ketika masih hidup liquid ya mudah dicairkan, ketika dia nggak ada juga mudah dijual oleh si ahli waris. Tapi masalahnya adalah seberapa banyak sih mau nyimpan emas gitu ya, takutnya malah nanti dirampok gitu. Kalau simpan di safe deposit box tetap ada kemungkinan bahwa emas itu akan hilang gitu ya. Bagaimana dengan saham ya? Saham itu ya juga tidak liquid ya, perlu waktu lah kalau kita mau jual, kecuali orang itu mau jual rugi gitu ya. Kita kan nunggu ya sampai saham itu naik gitu harganya. Ya ketika kita meninggal ya sama juga tidak liquid, malah juga nanti kalaupun akan dijual saham itu kan masuk ke bank. Sekali lagi bank tidak akan rilis ya dananya kalau belum ada surat penetapan waris ya. Bagaimana dengan polis asuransi? Ya, ketika dia hidup ya itu belum jadi uang, itu hanya berupa buku ya, buku polis asuransi. Tetapi ketika dia meninggal ya, si buku polis asuransi ini menjelma menjadi uang yang jumlahnya gede banget. Mau 5 miliar, mau 10 miliar dan sangat-sangat liquid dan akan langsung masuk ke tabungan rekening si ahli waris tanpa dikenakan pajak dan persentasenya sesuai dengan keinginan daripada si pewaris ya. Nah, kita perlu perhatikan ya bahwa semua harta kita saat ini itu
apakah kita sudah masukkan di laporan pajak atau belum gitu. Karena kita tahu bahwa antara KTP dan NPWP itu nanti bahkan sekarang ya sudah ada linknya gitu loh. Jadi ketika seseorang meninggal kan berarti tutup KTP ya. Karena kenapa tutup KTP kan nanti ada dikeluarkan oleh Dukcapil itu akta kematian ya. Nah, berarti kan KTP-nya udah tidak berlaku. Nah, ketika KTP sudah tidak berlaku, dicek nih semuanya nih si NPWP-nya ya. Ada nggak harta-hartanya dia gitu ya yang tidak masuk atau belum dilaporkan sebelumnya. Nah, ini bahaya banget kalau belum dilaporkan sebelumnya. Nah, ini akan dikenakan pajak yang jumlahnya gede banget ya. Sampai dengan 90% dari harta yang tidak terlapor. Ya, sama aja berarti aset itu hilang gitu ya. Nah, bagaimana dengan hutang gitu ya? Nah, ini sebenarnya masalah yang sangat krusial gitu ya. Karena hutang ini harus ditanggung oleh ahli waris yang menerima warisan ya. Hal ini diatur dalam pasal 1100 KUH Perdata ya. Jadi ketika seseorang meninggal, ini akan dicek dulu nih ya, berapa sih sebenarnya hutang dia. Contoh misalnya total aset dia seluruhnya gitu ya, dari rumah, mobil dan sebagainya itu misalnya 10 miliar. Ternyata dia punya hutang yang banyak nih ya, misalnya perusahaannya punya hutang lah dan lain sebagainya ya kan, atau dia punya hutang pribadi ke siapa. Ternyata total hutangnya dia 15 miliar, sedangkan asetnya dia hanya 10 miliar. Nombok dong si ahli waris, iya nombok gitu. Kalau mereka mau mendapatkan aset 10 miliar itu mereka harus melunasi dulu hutang 15 miliar. Atau kemungkinan kedua, mereka boleh melakukan namanya tolak waris. Artinya, ya sudah dia nggak akan terima si harta itu, tapi mereka juga tidak membayar si hutang itu. Jadi mungkin harta itu akan diambil oleh negara, dijual gitu ya, dan uang penjualannya itu akan diserahkan kepada si kreditur gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya bahwa kalau kita punya KPR gitu, nah ini repot banget. Apalagi kalau seseorang itu dinyatakan misalnya pilot gitu ya. Kalau seseorang dinyatakan pilot, artinya kan semuanya barangnya dia diambil gitu ya. Ketika barangnya dia diambil, hartanya dia diambil, termasuk rumah sebagainya, ya bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan ya. Nah, apakah properti langsung otomatis menjadi milik ahli waris gitu ya? Nah, ini ternyata benar-benar harus dicek dulu gitu ya. Satu, ngurusin dulu surat penetapan waris, siapa ahli waris yang sahnya. Ya, kemudian sudah dilaporkan belum di laporan SPT pajak gitu ya. Kalau belum ya nanti ada kemungkinan akan kena denda yang sangat-sangat besar gitu ya. Bagaimana dengan PBB properti setiap tahun ya? Karena kalau si aset ini belum terjual, properti ini belum terjual, berarti kan si ahli waris tetap harus bayar PBB tiap tahun kan ya. Nah, kemudian juga ketika seseorang meninggal ya, itu akan ada yang namanya BPHTB ya, biaya bea perolehan hak tanah dan bangunan. Nah, ini harus dibayar oleh si ahli waris gitu loh ya. Apakah dia mau jual atau tidak jual tapi pindah ke dia kan berarti si perolehan haknya ini gitu kan si orang itu udah meninggal gitu. Nggak mungkin dong dia masih memiliki harta akan pindah kan. Nah, perpindahan ini ada biayanya pajaknya itu cukup gede ya. Sebesar 5% ya, 5% daripada nilai aset itu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, ketika seseorang masih hidup ya, itu rumah yang dia miliki, propertinya itu ada biaya-biaya, misalnya bayar pajak PBB, ya kan, kemudian juga penguasaan oleh besit-besit itu maksudnya gini, misalnya rumah itu tidak pernah ditengok ya, ternyata ada tukang bakso di situ, awalnya kecil, lama-lama jadi besar gitu ya. Nah, ketika kita mau jual tanah itu, si tukang bakso itu minta ganti rugi gitu, ya itu namanya besit ya, dia mengangkangi atau menguasai harta milik orang lain ya. Kemudian juga ada masalah nih kalau seandainya si properti itu menjadi masalah dalam sita marital perceraian ya harta gono gini gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya contohnya misalnya seseorang ini dia menikah ya, kemudian dia bercerai gitu ya. Nah, ini rumah ini belum beres nih harta gono gininya. Kemudian si bapak ini nikah lagi di pernikahan kedua ya. Terus kemudian dia meninggal nih. Nah, ini harta yang masih ada di gono gini ini belum tentu kan, belum tentu menjadi milik di istrinya dia yang kedua. Contohnya seperti itu ya. Kemudian bisa disita oleh pajak kalau ternyata dia banyak tunggakan pajaknya ya, sita harta dalam pilot atau misalnya orang tersebut dinyatakan
pilot ya, ketika dinyatakan pilot semua hartanya dia pasti disita gitu. Nah ini kalau dia masih hidup. Nah sedangkan kalau dia udah nggak ada, ya itu tadi ya bahwa dia kena ya namanya BPHTB itu 50% kali 5% kali biasanya NJOP atau harga pasar saat properti itu mana yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga banyak sengketa-sengketa lainnya karena kita tahu ya namanya properti itu tidak mungkin ada kemungkinan ya bahwa tidak semua ahli waris setuju langsung dijual. Nah ini kan repot gitu kalau satu saja tidak mau jual sedangkan yang lain mau jadi ribut ya seperti itu. Ya, ini contohnya bahwa ketika kita punya harta yang banyak dalam bentuk properti, ya kita pastikan nih bahwa anak-anak kita punya uang cash nih untuk membayar BPHTB-nya. Ya, kalau seandainya BPHTB-nya mereka nggak sanggup bayar, ya gimana caranya? Ya karena pembeli daripada properti tersebut biasanya nggak mau ya. Biasanya mereka nggak mau bayar BPHTB. Mereka langsung mau bayar biaya balik nama aja. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ketika seseorang meninggal, deposito tabungan di banknya itu langsung dibekukan oleh bank ya berdasarkan undang-undang perbankan. Ya, dan ketika ahli waris ingin mencairkannya, dia harus membawa surat penetapan waris pengadilan dan dokumen pendukung lainnya. Ya, sama aja ya kalau misalnya dia punya saham, obligasi kan nanti carinya lewat bank ya sama nanti prosedurnya seperti itu ya. Bank minta surat pengadilan, akte notaris, jaminan tidak akan ada tuntutannya ini tadi ya, bahwa bank akan minta ya ketika ahli waris datang itu bawa akte notaris dan surat penetapan pengadilan bahwa mereka lah ahli waris yang sah. Karena bisa jadi nanti ada kemungkinan ada orang lain ngaku-ngaku ahli waris dan bank tidak mau dituntut ya karena kasus ini. Dan sudah ada nggak kasus nyatanya ada ya 18 tahun berperkara karena masalah deposito ini yang tidak jelas ya siapa ahli warisnya. 18 tahun loh dan itu di-freeze oleh bank ya. Kalau safe deposit box ya, ini juga jangan salah loh ya. Banyak kasus di sini safe deposit box Bank BNI dibobol maling ya 22 miliar raib gitu. Terus kemudian safe deposit BI dibobol pelakunya orang dalam sebesar 5,5 miliar perhiasan. Ya, jadi jangan mengira ketika kita simpan emas, diamond, barang gitu ya di dalam deposit SDB itu aman. Ya, ada kemungkinan juga tetap akan hilang gitu ya, seperti itu. Emas juga demikian ya. Emas itu ada ketika kita apa namanya menjual akan dipotong ongkos ya. Kemudian juga kalau misalnya si emas ini digadaikan gitu ya. Nah ini juga jadi masalah gitu. Nah warisan juga bisa jadi potensi konflik dalam keluarga ya kan karena kalau misalnya si pewaris tidak menjelaskan dengan baik ya bagian-bagian daripada ahli warisnya itu dalam bentuk akta wasiat ya. Nah, ini akhirnya bisa saling berantem ya. Kadang-kadang bukan hanya di Indonesia ya, bahkan sampai di luar negeri kadang orang masih tabu gitu ya apa membicarakan hal ini gitu. Tetapi sebaiknya ya sebenarnya adalah hal yang sangat baik dibicarakan ketika dia masih sehat ya karena dia yang punya harta kan. Gitu loh dia yang mengatur gitu supaya kepada siapa akan diberikan harta ini. Tentu saja dengan tujuan adalah untuk memberikan hasil yang lebih baik ya. Jangan sampai akhirnya menjadi perseteruan gitu loh, pertikaian ya. Kalau dibagi dengan baik gitu ya dan semuanya diberi pengertian ya saya yakin gitu ya bahwa harta ini akan jauh lebih berkembang ya dan memberi dampak kepada orang yang menerimanya ya. Nah, kadang juga ada ahli waris tidak tahu nih kayak hartanya si orang tuanya, pasangannya itu ada di mana. Makanya penting banget kita estate planning ya. Di dalam dokumen estate planning itu akan disebutkan ya, dokumen-dokumennya itu jelas apa aja yang dimiliki oleh si pewaris dan ada di mana gitu ya disimpannya. Di dalam bentuknya apa aja, apakah sertifikat tanah, deposito, ya punya reksadana dan sebagainya itu semuanya ada dokumennya. Makanya penting banget untuk kita punya namanya estate planning ya. Kemudian medical incapacity condition ya, ini juga penting dipikirkan ya. Ketika seseorang berada dalam medical incapacity ya, contoh misalnya dia berada dalam keadaan stroke atau koma, dia kan nggak bisa mengambil keputusan ya, keputusan finansial gitu. Makanya dia perlu menunjuk seseorang untuk sebagai penerima kuasa ya, misalnya untuk cairkan deposito dan lain sebagainya. Kalau dia tidak tunjuk sebelumnya, repot kan ini gitu loh ya, karena bank nggak mau tahu gitu loh ketika ahli waris misalnya anaknya atau pasangannya datang ke bank, ya bank tidak semudah itu memberikan
kesempatan ya untuk mencairkan deposito. Bank akan meminta ya untuk keluarganya itu ya misalnya istri dan anak-anak datang ke notaris mengurus, surat keterangan incapacity si pasien dan mereka adalah ahli waris yang sah dan itu juga harus dikuatkan ya di pengadilan gitu loh dan menunjuk salah satu wakil siapa yang dari mereka ya untuk, mengurus penerima kuasa pasien gitu ya, karena bank menghindari tuntutan di kemudian hari ya. Nah, jadi intinya dari, estate planning conclusion ini penting banget ya, seseorang, sepasang suami istri, mereka mendokumentasikan ya, apa-apa saja yang, dimiliki gitu ya, di dalam satu dokumen estate planning ya. Kemudian dokumen ini bisa dibuat dalam satu dokumen tertulis yang, secara hukum itu legal di bawah, eee, pengawasan seorang notaris dilakukan tanda tangan di hadapan notaris dalam bentuk surat akta wasiat ya. Akta wasiat ini kedudukan hukumnya adalah sangat tinggi gitu ya, karena berdasarkan inilah nanti hartanya dia akan terbagi kepada siapa aja ya, dan yang paling penting lagi adalah adanya, polis pewarisan ya, polis asuransi jiwa, karena ini polis liquid banget. Kita udah lihat ya, tadi semuanya itu perlu biaya. Misalnya dia hanya taruh duitnya di bank ya, kalau dia taruh duitnya semuanya di bank, ya itu tidak liquid, tidak bisa ditarik sampai dengan semua urusan, surat penetapan waris selesai gitu. Nah ini gimana kalau misalnya untuk biaya hidup dan keputusan-keputusan bisnis lainnya ya. Atau kemudian, untuk, misalnya properti ya, BPHTB-nya aja udah gede banget ya, 5% tadi kita lihat ya. Kalau misalnya, asetnya dia misalnya 100%, 100 miliar gitu ya. Nah itu 5%-nya aja udah 5 miliar. Dari mana keluarganya mau punya cash 5 miliar tuh, harus bayar cash ya, kayak gitu. Belum lagi yang lain-lain untuk bayar pengacara ya kan, kalau ada gugatan di kemudian hari ya, atau misalnya memberikan kepada orang-orang yang, dia inginkan misalnya gitu ya. Contoh misalnya berdasarkan hukum waris ya, hukum waris Islam, anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari anak laki ya. Dia pengen ngasih bagian yang sama ya. Nah, dia boleh memberikan, hal ini dari, santunan, polis asuransi jiwa atau bagian yang istri juga dia akan berikan yang lebih banyak, bisa. Nah, ini adalah satu solusi ya. Oke, demikian dari saya berharap ya, kita bisa diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa juga, lebih diskusi lebih lanjut mengenai financial planning itu tadi, bagaimana mengatur cash flow-nya, investasi manajemennya seperti apa, protection manajemennya ya, perhitungan education fund, pension plan, bahkan sampai dengan estate planning ini bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Salam.